Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Representasi Visual dalam Pemecahan Masalah Matematika. Biodata penulis nama Liana Putri Novitasari, NIM 2386202054, kelas PGSD 6B tahun 2026. Untuk daftar isi ada pengertian, jenis-jenis, contoh uji pemahaman, penerapan dalam pembelajaran, dan keunggulan strategi. Yang pertama yaitu ada pengertian. Strategi representasi visual melibatkan penggunaan berbagai media visual dalam pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika. Representasi ini bisa berupa diagram, grafik, model, atau ilustrasi lainnya yang memungkinkan siswa melihat hubungan antar elemen dalam suatu masalah matematika. Sowell 1989. Penggunaan representasi visual tidak hanya membantu dalam memahami konsep matematika, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Strategi representasi visual dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang menggunakan gambar, diagram, tabel, grafik, atau simbol visual lainnya untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Sowell 1989 dan Duval 2006. Representasi visual membantu siswa memecah informasi yang kompleks, mengorganisasikan data, serta menemukan hubungan antar elemen dalam suatu masalah. Goldin 2002. Strategi representasi visual memainkan peran penting dalam pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan pemahaman konsep serta memperjelas pola dan hubungan dalam suatu masalah. Penggunaan strategi ini juga sesuai dengan teori kognitif yang menyatakan bahwa kombinasi representasi verbal dan visual dapat meningkatkan daya ingat serta pemahaman siswa. Menurut Stylianow 2010. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama ada diagram atau sketsa. Diagram or sketches. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu masalah seperti diagram Venn, pohon keputusan, atau sketsa geometri. Pressmack 2026. Yang kedua ada tabel dan grafik. Tables and graphs. Data dalam soal dapat diorganisasikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memperjelas pola dan hubungan numerik. Misalnya tabel nilai atau grafik garis. Goldin 2002. Yang selanjutnya yaitu model konkret atau manipulatif. Concrete of manipulative models. Penggunaan alat bantu fisik seperti blok angka, kartu, atau benda konkret lainnya dapat membantu siswa memahami masalah matematika yang abstrak. Fuson dan Briers 1990. Yang yaitu simbol atau notasi matematis symbol and notations. Kadang-kadang representasi dengan simbol matematika seperti persamaan atau ekspresi aljabar dapat membantu menyederhanakan permasalahan dan menemukan solusinya. Stylianow 2010. Mari berlatih. Contoh uji pemahaman. Seorang petani menanam buah semangka di lahannya. Setiap minggu, jumlah tanaman buah semangka yang tumbuh bertambah dengan pola seperti di bawah ini. Jika pola pertumbuhan ini terus berlanjut, berapa jumlah tanaman pada minggu ke-6? Di sini minggu pertama jumlah tanaman ada 5, minggu kedua ada 10, minggu ketiga ada 20, dan minggu keempat ada 40. Apa itu data? Penyelesaian menggunakan representasi visual. Langkah-langkahnya seperti representasikan pola pertumbuhan dalam bentuk tabel atau grafik. Amati pola angka 5, 10, 20, dan 40. Perhatikan bahwa setiap angka merupakan hasil perkalian 2 dari angka sebelumnya. 5 kali 2, 10, 10 kali 2, 20, 20 kali 2, 40. Lanjutkan pola hingga minggu ke-6. 40 kali 2, 80, minggu ke-5, 80 kali 2, 160, dan minggu ke-6 adalah di jawaban pada minggu ke-6 jumlah tanaman adalah 160 tanaman buah semangka. Di sini ada penerapan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah, problem based learning (PBL). Siswa diajak untuk menyelesaikan masalah dengan membuat representasi visual sebelum menentukan solusi. Hemelo Silver 2004. Yang kedua, pendekatan konseptual representasi visual digunakan dalam konteks masalah nyata sehingga siswa dapat lebih memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Les et al. 1987. Yang ketiga, penggunaan teknologi
strategi dan perangkat lunak matematis, program komputer seperti GeoGebra atau Desmos memungkinkan siswa membuat representasi visual yang lebih dinamis untuk membantu eksplorasi konsep matematika. Yerusalemi 2005. Di sini ada keunggulan strategi, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir analitis, memungkinkan siswa melihat pola dan hubungan suatu masalah. Yang kedua, membantu pemahaman konsep, membantu siswa menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan bentuk yang lebih konkret. Yang ketiga, mempermudah komunikasi matematika, diagram dan grafik memudahkan siswa menjelaskan ide mereka kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, strategi representasi visual merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan menggunakan berbagai bentuk representasi seperti diagram, tabel, grafik, dan simbol matematis. Siswa dapat memahami masalah dengan lebih baik dan menemukan solusi yang lebih sistematis. Strategi ini juga mendukung berbagai gaya belajar siswa dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta analitis dalam matematika. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.